bagaimana COVID ini. Oke, kita buka nanti, kita harus menyusun namanya rencana kampanye, ya kampanye penanggulangan serangan virus COVID-19. Ya. Kemudian yang kedua, rencana kampanye itu harus dijabarkan oleh siapa? Oleh semua kepala daerah sampai ke tingkat RW dan RT. Kalau saya di rumah udah siap tempur saya menghadapi COVID-21 ini. Ya, oke lah. Inilah tuntutan reformasi. Yang pertama dia mengatakan apa? Penegakan supremasi hukum. Ya, supremasi hukum apa di situ? Perkembangan penegakan supremasi hukum ya. Nah, sekarang penegakan supremasi hukum di situ kenapa nggak dijelaskan hukum yang mana? Hukum yang mana? Nah, harus jelas dong. Namanya hukum banyak. Apa hukum khilafah? Apakah hukum yang ada di hukum nasional? Hukum yang mana? Harusnya jelas dong. Kalau penegakan supremasi hukum, ya kita bicaranya supremasi hukum apa? Nah, sekarang ternyata yang dikembangkan oleh mereka-mereka yang merumuskan ini, hukum mana? Saya mau tanya, hukum mana? Malah muncul undang-undang yang membuat kita benturan semuanya. Nah, di situ jelas, katanya pemberantasan KKN, reformasi birokrasi. Walah, malah tambah parah sekarang. Tambah parah nggak? Cek aja. Kemudian pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya. Ya oke. Yang keempat, amandemen konstitusi. Bayangkan amandemen konstitusi, bukan, coba cek. Nanti kita buka. Apakah amandemen konstitusi ini semakin memperbaiki kita, ya bangsa ini semakin sukses atau semakin gagal. Lihat aja, 23 tahun kita reformasi, apa yang kita terima sekarang ini? Kemudian di situ ada lagi pencabutan duit fungsi TNI Polri. Oke lah, duit fungsi dicabut saya setuju aja. Tetapi kan mereka tetap melaksanakan duit misi. Nah yang begini, TNI sama Polri dicabut duit fungsi. Tapi sementara sipil, pengusaha-pengusaha sipil yang jadi penguasa, malah multifungsi kan? Lihat itu yang minta dihakimi sama Pak Paul itu. Dia pengusaha, dia juga penguasa. Coba, gila nggak? Kemana-mana, justru dimanfaatkan. Jadi kita ini nggak benar. Reformasi yang mana? Reformasi kita gagal. Orang sudah transformasi, kita masih sibuk dengan reformasi. Orang sibuk sudah menciptakan segala macam, kita ribut konflik agama. Yang bagaimana coba? Saya pusing juga kepala saya sebagai peneliti ya, apalagi pengkaji strategi. Nah ini kita harus, saya juga kemarin didatangi beberapa pejabat. Bang, tolong bikinkan konsep lah. Konsep apa? Pengamanan swakarsa. Untuk apa? Untuk pemilu 2024. Wow, bagus. Kalian sudah punya pemikiran yang baik, saya bilang. Sudah ada pemikiran yang baik. Bagaimana PAM Swakarsa 2024? Saya sudah katakan juga, 2024 itu adalah lebih rumit dari pemilu-pemilu sebelumnya. Karena apalagi, waduh, sudah ada pergeseran paradigma yang bermacam-macam lah. Makanya saya bilang, kalau paradigma bergeser, akan terjadi apa? Akan terjadi benturan. Kesuksesan kita di masa lalu itu akan bergerak ke titik nol. Saya katakan bergerak ke titik nol. Sama dengan sekarang ini. Ya, dengan ini kan banyak sekali terjadi pergeseran paradigma ini. Setelah FPI, HTI dibubarkan. Itu kan pergeseran paradigma. Hati-hati loh, akan berbenturan, jelas. Nah, kalau tidak ada yang berkoar-koar menggelorakan bahwa satu-satunya ideologi di bumi pertiwi atau di bumi persada tanah air Indonesia ini adalah Pancasila, dan satu-satunya konstitusi yang berlaku, yang harus sebagai sumber hukum tertinggi, ya jangan bikin ideologi lain, jangan bikin lagi konstitusi lain. Nah, tetapi sekarang kan ada yang memaksakan bahwa konstitusi itu harus bukan Undang-Undang Dasar 45, justru harus berdasarkan kitab suci. Nah, disinilah
terjadi bentrokan dan nggak tahu nanti bagaimana pemerintah ini mengambil tindakan seperti ini. Nah, ini lebih parah lagi kalau anti Pancasila diikuti dengan tindakan-tindakan teroris. Nah, yang begini-beginilah yang berbahaya. Ini nanti, dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah, kalau negara ini pecah, nggak akan mungkin bisa dipersatukan lagi, sudahlah. Pasti mereka akan mempertahankan dirinya masing-masing, pasti mereka akan mempertahankan wilayahnya masing-masing. Baiklah, inilah tuntutan-tuntutan ini, apalagi yang satu ini, pemberian otonomi daerah. Lihat itu kata-kata, seluas-luasnya. Waduh, ngeri lah. Ya, seluas-luasnya itu apa? Ya, bisa melanggar Pancasila dong kalau gitu. Harusnya mana ada kata Pancasila di situ? Ada nggak 6 tuntutan reformasi, ada nggak Pancasila? Ada nggak? Nggak ada. Nah, siapa yang ngarang ini? Saya dulu waktu ada reformasi saya masih reformasi ini saya masih berpangkat letkol. Ya, tapi setiap detik kata-kata itu saya catat. Ini kenapa kok nggak ada yang bicara Pancasila? Malah merubah Pancasila, ya. Untung ya, pada saat mereka berdebat mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu, ada adendum. Ya, adendum. Jadi mereka prinsipnya pokoknya pembukaan tidak boleh dirubah. Ya, pembukaan pun sudah tidak dirubah, sudah dirubah kok sejak tanggal 18. Kan sudah saya kasihkan dokumennya itu. Tapi saya itu menyampaikan itu, pernah sekali saya sampaikan di Sesko TNI. Sejak itu saya udah nggak boleh ngajar. Persetan lah. Emangnya gua cari makan di situ. Iya kan? Makanya sekarang ada Zoom-nya Pak Paul. Mari kita sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sejagat raya. Sejagat raya itu seluruh dunia. Seluruh dunia. Gila. Seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Biar semua bangsa-bangsa itu tahu. Inilah ideologi Pancasila yang dirongrong terus-menerus. Sudah terbukti kan sejak 45 berapa kali nilai-nilai Pancasila itu dirobek-robek. Ya. Diuji. Tapi kan tetap sakti. Makanya saya mengatakan ini hampir saya katakan, waduh, Garudanya sekarang sudah mulai ngepak-ngepak dia. Kemarin dia bertapa itu 22 tahun itu kan, bertapa dulu dia. Karena Garuda itu memang begitu, kalau sudah bulunya banyak dicabut, dia bertapa dulu. Inilah waktunya. Is now or never. Ya. Haleluya. Mumpung ada yang mau disalib. Haleluya. Amin. Mumpung ada yang mau disalib. Jadi Pak Paul itu nggak perlu didukung. Nggak perlu didukung dia. Di belakangnya ada. Amin. Nggak perlu kita ribut-ribut mendukung dia. Nggak perlu. Raja segala raja yang di belakangnya. Haleluya. Dia sendiri saja udah mampu kok. Kemarin saya bilang apa? Ini kurang ajar nih Pak Paul ini. Masa ngalahin jenderal? Jenderal bintang 7. Dia bukan nabi aja, dia jenderal kok. Ya, kecil lah, tapi dia jenderal. Bayangin satu orang bisa membuat geger dunia. Ini geger loh. Saya beritahu ya di Zoom ini. Ini semua negara udah siaga ini. Jangan dikira nggak siaga. Tunggu dulu. Mereka tuh siaga sewaktu-waktu terjadi chaos di Indonesia. Mereka harus menyelamatkan warga negaranya. Karena itu tadi, melindungi segenap bangsa. Mereka tuh melindungi segenap warga negara. Satu aja warga negaranya nggak boleh mati di Indonesia. Hati-hati loh, mereka udah siaga itu. Tinggal on call, jangan dikira enggak. Itu dulu kasus 98, coba. Kapal induknya udah di pantai selatan, udah lengkap dengan baretnya. Nah, cuman Mabes TNI menjamin waktu itu. Tidak akan apa-apa. Makanya kedutaannya dilindungi kan. Jangan dikira enggak. Itu Halim Perdana Kusuma itu, dia sudah punya SOP itu. Kalau terjadi apa-apa, udah. Ya emangnya kapal induknya Amerika tidak ada di tengah laut? Oh, ada di tengah laut. Ya siap sedia. Bukan yang lain-lainnya juga sama nanti. Hati-hati loh. Makanya jangan sampai chaos. Ini tergantung kepada aparat negara. Aparat pemerintah sudah nggak bisa dipercaya.
Ya, saya jujur aja lah. Tinggal aparat negara sekarang sama rakyat. Rakyat yang cinta. Cinta sama siapa? Cinta Pancasila atau cinta khilafah, itu aja udah. Ya kan, tapi kita ini terbelah dua sekarang. Bagaimana sekarang kita bisa damai? Ya, dulu saya komandan resimen di Jakarta. Ketika sibuk mau keos segala macam, saya keluarkan spanduk itu. Mohon maaf, tanya aja staf operasi saya. Sekarang sudah Brigjen juga, Brigjen Rusli. Rus, kita bikin apa? Kita bikin spanduk, damai itu indah, damai itu bahagia, damai itu sejahtera. Ada 15 damai. Tetapi Pak Bibit waktu itu, Westbing, keluar. Nanti kalau ditanya, orang yang ingin damai, sudah dipastikan, dia membawa roh dari Tuhan. Kalau ingin damai, nah itulah. Jadi bukan apa-apa. Pak Paul ini kan menuntut kedamaian sebenarnya, menuntut keadilan yang selama ini ya membuat dia sakit hati. Kan saya dari awal kan saya bilang, ada aksi, ada reaksi, siapa duluan? Masa kita diam saja? Tapi ya sudahlah, maunya Tuhan kayak gitu. Nah sekarang tadi kok ngapain dipaksa lagi? Si Marwali kemarin, Anda harus pulang. Waduh, kata-kata harus itu sama aja dengan perintah itu. Kaget juga saya, ini orang kok bisa merintah orang pulang, saya bilang. Dia udah nggak mau pulang, kok disuruh pulang? Nah, jadi udahlah, ini memang suatu peristiwa, ini sudah jadi sejarah ini. Pak Paul ini udah bikin sejarah ini. Ya, kita berharap bahwa Indonesia damai-damai saja. Kembali ke jati diri bangsa Pancasila. Amin. Itulah jati diri. Makanya di paradigma yang saya sampaikan itu, tujuan nasional adalah apa? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Serta apa? Utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tujuan nasional kita. Nah, tujuan ini kan sudah tercapai enggak? Tolong ya, diwaspadai ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata belum final kan? Sampai hari ini kita belum final. Ribut terus. Itu artinya belum final. Beda dengan Australia. Dia sudah final. Ya, sudah final dia. Singapura sudah final. Ya, sudah final. Jadi kalau kita belum final, kenapa? Itu tadi masih banyak residu, ya, residu paradigma setelah Indonesia merdeka. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, residu itu sudah ada. Apalagi sampai hari ini semakin jelas, ya, residu itu yang tadinya di bawah permukaan sekarang muncul semuanya. Nah, inilah menjadi PR kita. Ya, sementara RP-nya sudah nggak jelas, ya kan? Oke, nah kembali kita ke teori sekarang. Kemarin kalau tidak salah kita sampai kepada kepemimpinan negarawan. Ya Pak Paul, tadi sudah saya kirim. Ya, kita bahas ini Saya kepemimpinan siapkan negarawan. Saya siapkan dulu sebentar. Ya. Kemarin kan sudah saya bilang bahwa pusat kekuatan kita itu adalah resultante dari kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Itu dulu. Kuncinya di kepemimpinan. Ya. Ya. Saya masuk dulu, saya share screen.